Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Sakti Podcast dengan saya Raffi Andamira sebagai host dan narasumber kita yang kali ini merupakan salah satu dosen teknik informatika. Nah, beliau ini merupakan lulusan S3 ya di salah satu kampus atau Insad Lyon gitu ya, dengan Pak Wisnu Uriawan. Bagaimana kabarnya Pak Wisnu? Alhamdulillah, baik. Oke, gimana sih Bapak sebagai dosen gitu menjalani kehidupan sehari-harinya bagaimana? Ya, baik. Sebagai dosen tentunya ya manusia biasa juga ya. Jadi beraktivitas dari mulai pagi sampai terbenam matahari. Di mana salah satu tugas utamanya yaitu mengajar tentunya. Ngajar. Oke, Bapak biasanya mengajar angkatan berapa? Tergantung ditugaskan oleh jurusan. Tapi notabene saya biasanya mulai mengajar mahasiswa semester 5 sampai semester 8 atau semester 7 dan 8. Berarti semester akhir ya? Betul. Awal mula Bapak menjadi dosen, kenapa Bapak ingin jadi dosen gitu? Ya tentunya ini perjalanan panjang ya. Sejak kuliah sebetulnya saya sudah mulai belajar mengajar itu di laboratorium komputer ya, sehingga saya mulai terbiasa, kemudian merasa nyaman mengajar, akhirnya mungkin menjadi pilihan untuk berkarir di dosen. Oke, Bapak tadi lulusan mana S1-nya? Bisa diceritain nggak perjalanan Bapak menjadi dosen itu kayak gimana? Ya, baik. S1 saya di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung, yaitu Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi di jurusan Teknik Informatika. Kemudian saya lanjut di STMIK LIKMI dengan program studi Sistem Informasi dengan konsentrasi rekayasa Sistem Informasi. Kemudian lanjut berikutnya ke Prancis untuk mengambil S3 dengan spesialis di teknologi blockchain. Oke, tadi ke Prancis ya Pak ya? Gimana tuh di Prancis? Ya tentunya Prancis merupakan salah satu negara tujuan pendidikan, di mana Prancis menawarkan beberapa keunggulan-keunggulan di bidang riset tentunya, dan seperti yang Anda ketahui juga barangkali Prancis juga banyak menelurkan Nobel-Nobel ya pengetahuan. Itu sehingga cukup menarik juga bagi saya untuk melanjutkan S3 di Prancis. Di samping itu juga Prancis merupakan tujuan utama di turis ya, tujuan utama turis di dunia dengan Menara Eiffel-nya barangkali. Yeah. Yang mungkin Anda juga pernah lihat atau pernah dengar barangkali. Lebih tepatnya bermimpi Pak. Okay. Sebenarnya saya pengen kesana sih. Semua orang juga pengen keluar negeri ya. Ya. Gitu. Nah, ada nggak Pak tips supaya bisa keluar negeri gitu? Sebetulnya banyak ya. Banyak. Jadi untuk keluar negeri itu yang pertama memang salah satu cita-cita barangkali ya, harus ditanam dalam diri kita bahwa kita ingin menjelajahi dunia. Nah dari situ kita baru mulai pencapaiannya seperti apa gitu ya. Tentunya tadi mendekatkan dengan pekerjaan barangkali nanti, atau pengen lanjut studi atau apapun itu bentuknya. Nah bahkan sampai ke liburan barangkali ya. Jadi Anda pengen liburan, salah satunya misalkan ke Paris misalnya. Nah ini memang harus kita canangkan atau kita niatkan dari awal seperti. Bapak di Universitas Insad Lyon ya? Ya. Bisa digambarkan bagaimana gitu keadaannya di Insad Lyon itu? Apakah wah ini atapnya kayak gini gitu kan? Gimana bisa? Ya baik, sebetulnya kalau Anda bicara kuliah atau lanjut studi di Prancis, di negara maju itu kelebihannya adalah standar kualitasnya ya. Jadi standar kualitas itu di setiap daerah itu hampir rata-rata sama ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir ketika Pak saya dapat kuliah lanjut di Prancis tapi di daerah gitu ya. Tapi sisi kualitasnya adalah sama.
walaupun Anda di Paris atau di Marseille atau di Lyon atau di kota manapun gitu. Nah, kebetulan saya mendapat kesempatan lanjut studi di Lyon yang secara region itu kota kedua terbesar setelah Paris. Yang indikator utamanya adalah dari sisi angkutan saja. Jadi kalau di negara maju itu bisa diidentifikasikan bahwa region ataupun kota itu besar atau kecilnya dari angkutannya. Misalkan angkutannya yang tersedia biasanya ada bis, kemudian ada tramway, kemudian ada subway. Nah, itu kalau ada subway, biasanya itu masuk ke kota besar. Tapi kalau di ring 2 berikutnya, biasanya hanya tersedia tram sama bis, gitu ya. Jadi, atau bahkan di kota kecil barangkali hanya bis. Nah, itu indikatornya. Gitu. Jadi, kalau angkutan-angkutan umumnya, itu biasanya kalau yang paling lengkap ya tentunya di metropolitan. Oke, Pak, tadi udah bicarakan tentang bagaimana ya di Paris itu seperti apa ya, ada subway dan lain-lain ya. Nah, ini sekarang konteksnya beda lagi, Pak. Ya. Nah, kita bicarakan tentang orang-orang gitu ya, atau mahasiswa tersebut atau ada di INSA de Lyon gitu ya. Ya. Terus seperti apa gitu kan mahasiswanya? Apakah memang lebih pintar atau kayak gimana gitu? Ya, baik. Prinsipnya adalah Anda kuliah dimanapun sama, maksudnya sama-sama susah. Sama-sama susah. Jadi tidak ada yang mudah kuliah itu selama kitanya semangat, berjuang, kemudian belajar dan rajin, itu tidak ada alasan Anda tidak selesai. Yang pertama adalah, Pak, apa bedanya saya dengan orang-orang luar negeri gitu. Nah, di Perancis itu sendiri, terutama di INSA de Lyon, itu rata-rata banyak pendatang juga mahasiswanya gitu ya, dari beberapa negara Eropa, bahkan di Asia. Ya, saya juga termasuk. Nah, artinya kita harus mampu berkompetisi gitu ya. Dan saya tidak pernah melihat bahwa mereka dari negara mana gitu ya, mereka punya kemampuan apa. Selama kita confidence atau percaya diri, kemudian kita belajar terus-menerus, insya Allah kita bisa bersaing ya. Jadi jangan khawatir ketika kita, Pak, apakah mereka lebih pintar dari kita? Belum tentu gitu ya. Jadi selama kita mengikuti alur pembelajaran dengan baik, kemudian melengkapi tugas-tugas dan lain-lain, rasanya kita juga bisa bersaing. Kalau boleh tahu Bapak ke Prancis gitu ya? Ya. Itu pakai biaya sendiri atau gimana, Pak? Ya, ini yang menarik gitu ya. Kalau biaya sendiri tentunya mahal. Oh iya. Jadi alhamdulillah saya berkesempatan mendapatkan beasiswa ya, pada saat itu dari program 5.000 doktor Kementerian Agama, dan juga kemudian di tahun berikutnya berubah menjadi BIB ya, Beasiswa Indonesia Bangkit, yang kerjasama antara Kementerian Agama dan LPDP. Ada culture shock tersendiri nggak, Pak, setelah balik lagi ke Indonesia gitu, setelah yang jadi dosen gitu? Ya, menarik ya. Biasanya culture shock itu ketika saya ke luar negeri gitu ya. Di luar negeri juga tentu culture shock bagi teman-teman yang nanti akan ke luar negeri juga sama gitu ya, akan mengalami proses penyesuaian. Nah, ini yang menarik. Yang pertanyaannya adalah begitu pulang culture shock lagi gitu ya. Begitu pulang yang biasa ya mohon maaf barangkali di sana tersedia angkutan secara rapi gitu ya. Kemudian infrastruktur sarana dan prasarana cukup memadai barangkali. Ya contoh kecil misalkan trotoar gitu ya. Dipakai jalan kaki dengan nyaman gitu, sehingga tiap pagi mau jogging mau apa terserah bebas. Nah, begitu pulang ke Indonesia kan kembali lagi gitu ya, artinya dengan suasana Indonesia yang mungkin Anda juga tahu seperti apa gitu ya, yang tentunya tidak bisa kita bandingkan secara langsung gitu ya antara Prancis dan Indonesia, tentunya di beberapa fasilitas. Nah, tentunya saya juga menyesuaikan kembali lah dengan kehidupan hari ini, yang tentunya begitu kembali ke kampus, yang saya hanya rasakan atau saya yang hanya tidak mengalami culture shock, yaitu saya kangen kampus gitu kan. Jadi saya kangen mahasiswa, kemudian kangen rekan-rekan dan kolega lainnya, sehingga saya bisa mengabdi kembali di kampus ini gitu. Jadi Bapak sekarang ngajar di UIN ya? Ya. Nah, Bapak ada nggak mata kuliah yang Bapak nikmati gitu? Apa? Ya, semua mata kuliah saya nikmatin gitu ya. Tapi mungkin mahasiswanya horor juga gitu ya. Kok mahasiswa horor? Nah, mahasiswa karena mata kuliah saya itu
mata kuliah inti informatika, sehingga perlu keseriusan. Itu sekedar indikatornya. Nah, sebetulnya ketika saya mengajar itu tentunya mata kuliah yang inti informatika itu yang harus teman-teman mahasiswa kuasai tentunya. Sehingga memang biasanya tanda kutip ya kita berikan tugas yang cukup berat barangkali. Nah, sehingga mereka mampu belajar dengan serius gitu. Nah, dari sisi sayanya sebetulnya saya enjoy sekali dengan mata kuliah apapun yang saya ampu atau saya ajar, karena memang berbasis pengetahuan yang saya miliki gitu. Dan samping itu juga ada beberapa mata kuliah barangkali yang saya sudah mengajar sudah cukup lama gitu. Di awal biasanya mata kuliah contohnya misalkan rekayasa perangkat lunak. Itu biasanya sudah saya pegang sejak awal. RPL. Ya, betul. Oke. Bapak S3-nya mempelajari tentang Ya, blockchain teknologi. Bisa dijelasin dikit gak Pak, apa itu blockchain? ya, betul. Jadi blockchain ini lahirnya sebetulnya dan terkenalnya bersamaan dengan cryptocurrency yang mungkin teman-teman juga tahu. Barangkali, taunya cryptocurrency atau Bitcoin. Nah, kemudian sekarang berkembang lagi ada Ethereum, ada Hyperledger Fabric gitu ya. Nah, sebetulnya konsep basic daripada blockchain teknologi ini adalah distributed atau decentralized. Yang hari ini kita mungkin sudah hampir jenuh dengan konsep centralized dengan beberapa kasus dengan keamanan. Nah, misalkan kalau kita bicara masih centralized, berarti keamanannya terancam. Beda dengan konsepnya decentralized. Kalau di desentralisasi itu biasanya kita membagi resource-nya itu menjadi di beberapa tempat. Oke. Kenapa Bapak memilih atau memilih gitu change teknologi? Nah, yang menarik adalah ketika kita lanjut S3 itu kan ada tawaran riset tentunya ya. Jadi S3 ini tentunya tidak serta-merta kita pengen S3 gitu, tapi kita harus punya perencanaan penelitian. Nah, saya juga mengkaji dari beberapa penelitian sebelumnya, paper-paper gitu ya. Nah, di S3 itu harus muncul ide baru gitu ya, harus muncul ide baru dan pengetahuan-pengetahuan yang up to date tentunya ya. Sehingga salah satunya adalah blockchain menjadi daya tarik bagi saya gitu. Nah, kemudian saya ketemu dengan promotor yang cocok, alhamdulillah, sehingga ya lanjut di bidang ini. Oke. Yang Bapak menikmati sendiri ya? Tentunya sangat menikmati. Saya boleh tahu hobi Bapak apa? Kalau hobi sebetulnya banyak ya. Banyak. Jadi, yang paling Bapak minati? Yang paling saya minati sebetulnya olahraga badminton ya. Badminton. Olahraga karena memang sebelumnya juga ada tenis, ada renang segala. Tapi sekarang mungkin lebih praktikalnya memang praktis ya badminton. Bapak kan punya hobi tuh. Terus Bapak juga dosen. Ya. Nah, otomatis kan dosen tuh sibuk ya. Nah, gimana sih Bapak cara manage waktunya supaya dapat menjalani hobi juga gitu? Ya, sebetulnya memang hari-hari ini ataupun akhir-akhir ini pada saat kuliah mulai padat gitu ya, jadwal mulai juga beriringan. Nah, memang kita kadang-kadang harus menyesuaikan dan menyempatkan barangkali bahasanya begitu ya. Karena memang tidak jadi atlet gitu. Cuma aktivitas saja supaya tubuh kita bugar gitu. Nah, biasanya ada jadwal khusus ya untuk olahraga. Itu kita coba atur ya, semudah-mudahan tidak bentrok juga dengan jadwal ngajar, sehingga aktivitas olahraga kita berjalan dan aktivitas belajar juga jalan. Tentunya ya kita yang menyempatkan diri lah mana yang waktu untuk olahraga gitu. Bapak kan di Perancis ya gitu. Bapak ngambil konsentrasi atau keahlian apa Perancis itu? Ya itu tadi untuk S3 itu sebetulnya sejak awal kita sudah diplot ya, kita mau ngambil penelitian bidang apa, ya nanti spesifik disertasinya tentang apa. Nah, itu sudah sejak awal. Jadi hampir untuk S3 itu kita dengan penelitian tunggal gitu.
Ya, jadi sehingga begitu saya ambil blockchain teknologi, maka sudah mengerucut gitu ya di bidang blockchain tentunya. Kemudian tinggal ambil spesifik problemnya aja, kira-kira bidang apa gitu. Nah, kebetulan memang saya ambil itu di lending platform atau bahasa sekarangnya pinjol ya. Oh, Nah, oke. pinjol berbasis blockchain. Karena memang pada saat itu kondisi pinjol itu sedang naik daun dan banyak korban juga gitu. Ya, menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana mekanisme ideal untuk sebuah peminjaman online. Di Perancis ada pinjol juga, Pak? Justru itu, saya melihat fenomena ini hanya di Indonesia. Oh, gitu. Jadi di luar negeri nggak ada Di di luar Perancis. negeri itu sebetulnya orang masih minim ya, masih minim ataupun mungkin informasi juga masih terbatas. Untuk beberapa case rata-rata mereka lebih senang tanda kutip barangkali beli tunai ya dibanding untuk mengambil pinjaman seperti itu. Kan S3 tuh harus meneliti ya. Betul. Nah, Bapak tuh meneliti apa kalau boleh tahu? Itu tadi, jadi perjalanan awal, proposal, kemudian kita mencoba meneliti blockchain teknologi, tentunya dengan ilmu-ilmu pendukung, dan kita juga di lab kode program gitu. Nah dari situ kita coba develop satu aplikasi ya tentang pinjol tadi gitu. Jadi memang S3 itu penelitiannya sudah mengerucut di bidang itu. Oke. Lalu penelitian yang mana sih yang buat Bapak terkesan gitu? Punya kesan tersendiri dari penelitian itu apa? Ada nggak? Kalau penelitian itu kan harus hobi ya. Jadi harusnya setiap peneliti yang bekerja di lab, kemudian apapun itu, ya tentunya harus menikmati. Sehingga penelitian-penelitian menghasilkan karya yang tentunya yang luar biasa. Gitu. Nah, tentunya saya menikmati proses itu dari mulai ngedesain aplikasinya, kemudian memulai kode gitu ya atau coding gitu, dan sampai hasilnya sesuai dengan harapan. Nah, di situ puncak dari seorang peneliti adalah keberhasilan dari penelitiannya. Tentunya kalau bahasa Anda barangkali ketika running coding ya jalan programnya gitu kan. Nah, itulah sederhana. Jadi kita tentunya sangat puas dengan hasil yang capai. Oke. Kalau boleh tahu ya Pak ya, di di kampus UIN itu berapa lama sih Bapak? Ya sudah sangat lama gitu ya. Jadi saya mulai mengajar itu dari 2003. 2003, tentunya. baru 1 tahun ya. Nah, karena memang dulu informatika juga cikal bakalnya dari sana. Saya mulai bergabung di Informatika UIN Bandung itu sejak gitu. Saya sudah mulai mengajar. Mungkin kakak kelas Anda yang pertama itu ajar juga gitu. Jadi sempat saya ajar. Kali seperti itu. Perjalanan panjang, kemudian diterima PNS-nya sebetulnya mulai 2009. Jadi lumayan panjang. Gitu. Dari 2003 mulai mengajar, membantu mengajar di Prodi Teknik Informatika, dan 2009 karena sudah Saintek juga. Berarti sekitar 20 tahun ya, Kurang lebih. kurang lebih kali ya. Oke, selama mengajar itu ada nggak mahasiswa yang menjengkelkan gitu menurut Bapak? Ya tentunya tentunya mahasiswa itu ya bervariasi ya. Ada yang barangkali rajin, kemudian ada yang tidak sering atau sering bolos gitu ya. Ya tentunya kita sebagai dosen memfasilitasi ya anak-anak yang tentunya harapannya adalah bisa belajar dengan sungguh-sungguh gitu, dan dosen akan lebih lebih menarik ataupun lebih berkesan ketika masuk ke kelas yang tentunya tidak homogen ya, tentunya tidak bervariasi juga gitu ya. Ya mirip-mirip mix lah gitu ya. Jadi kita itu akan fun mengajar itu ketika kelasnya juga hidup gitu ya. Nah, barangkali seperti itu yang menyebabkan kita makin semangat mengajar gitu. Ya, kalau misalkan ada yang murid menjengkelkan, ada yang murid yang baik kan jadi berimbang gitu ya. Satu sisi ada murid yang menjengkelkan tapi ada juga yang berprestasi gitu tentunya, sehingga kelas itu cukup hidup gitu.
Bagaimana cara Bapak menanggapi menjengkelkan itu? Apakah Bapak punya cara tersendiri Oh, untuk tentunya mengatasinya? tentunya banyak gitu ya. Kalau Oke. kalau dosen biasanya tips dan triknya banyak gitu ya. Mhm. Ya kalau misalkan contoh misalkan kalau saya megang mata kuliah praktikum, biasanya saya kasih tugas yang lebih banyak gitu ya, sehingga dia tidak sempat gitu ya, tidak sempat untuk apa namanya nyari celah gitu ya, sehingga Mmm, dia makin fokus gitu. Nah kalau tugas itu nggak selesai juga, kita lanjutkan. Wah gitu ya. Jadi terus akhirnya dia fokus pada permasalahannya untuk menyelesaikan, sehingga dia tidak sempat untuk tanda kutip ya macam-macam atau berbuat hal-hal lain gitu. Nah, kemudian sama halnya dengan yang mahasiswa yang sudah sudah cukup cepat gitu ya menangkap pelajaran atau mata kuliah, sehingga kita juga berikan tugas yang lebih, sehingga mereka dengan aktivitas yang berbeda, dengan target yang berbeda, tapi prinsipnya adalah semua di kelas mendapatkan materi pelajaran yang sama. oke. Apakah dengan cara Bapak tersebut bisa kemungkinan ya, soalnya saya juga mahasiswa ya, merasakan tersendiri gitu, apakah bisa gitu ya, eee, dengan Bapak memberikan tugas tersebut, apakah Bapak bisa menjamin mahasiswa tersebut merasa nyaman gitu? Oke, ya karena kan dua sisi ya, di sisi dosen dan juga di sisi mahasiswa. Tapi sejauh pengalaman atau best practice-nya itu ya rata-rata mereka juga akhirnya menyesuaikan ya, Mmm, menyesuaikan. Belum tentu mahasiswa juga puas gitu ya dengan ada tugas, kemudian ada tambahan aktivitas lain barangkali. Nah, kadang-kadang juga kita rangkul tentunya, apa sih? Jangan-jangan dia punya masalah juga di rumah. Sehingga dia tanda kutip ya berbuat hal-hal yang tidak diinginkan barangkali. Ya, kita betul-betul secara komprehensif memperhatikan mahasiswa, terutama yang tadi, yang case mahasiswa tertentu. Nah, di samping itu juga biasanya kita lanjut dengan komunikasi ya. Biasanya mmm, tiba-tiba di ujung gitu. Nah, nanti juga keluhan-keluhannya kan keluar gitu kan. Nah, ketika keluhan-keluhannya keluar ya kita coba berikan saran atau sugesti atau petunjuk gitu ya. Mahasiswa tersebut bisa kembali rajin kembali dan bisa beraktivitas sebagaimana yang diinginkan tentunya. Memang tidak ada yang ideal. Bagaimanapun tiap dosen memiliki tips dan trik yang berbeda. Salah satunya tadi yang bisa saya sampaikan. Di luar itu juga saya biasanya lanjutkan dengan komunikasi-komunikasi tambahan yang khawatir di mahasiswa tersebut juga punya masalah di rumah barang. Bapak kan terkenal sebagai dosen yang biasanya mempresentasikan itu dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Hmm. Itu ada tujuan tersendiri atau bagaimana, Pak? Ya, betul. Ya, jadi bagaimanapun kita tentu tidak akan hidup di Indonesia terus barangkali. Kemudian mahasiswa juga kadang banyak yang berkesempatan ke luar negeri, ya tiba-tiba harus berbicara di depan umum juga. Kalau bicara dalam bahasa Indonesia tentunya saya pikir sudah biasa ya. Tapi kalau dengan bahasa asing ini adalah motivasi sebetulnya dan tambahan kompetensi. Jadi ketika bisa di kelas dengan mempresentasikan dalam bahasa asing, ya, misal dalam bahasa Inggris, nah ini menjadi bekal tentunya. Contoh misalkan, ketika nanti rekan-rekan mahasiswa selesai studi, kemudian bekerja di perusahaan, bahkan di perusahaan asing, tiba-tiba presentasi. Nah, karena dulu saya pernah minimum misalkan sama Pak Wisnu disuruh presentasi dalam bahasa Inggris, sehingga nanti di perusahaan itu tentunya tidak canggung. Karena dulu saya pernah ngalami kuliah dalam bahasa Inggris gitu atau Mmm, presentasi dalam bahasa Inggris. Sehingga itulah yang menjadi bekal. Mungkin hari ini dirasakan mahasiswa atau teman-teman, wah berat gitu ya. Karena harus presentasi dalam bahasa Inggris. Tapi nanti insya Allah begitu Anda lulus dan Anda berkesempatan join di perusahaan-perusahaan asing, itu sangat bermanfaat. Itu sebetulnya. di bahasa Inggris itu sangat penting ya, Pak, ya, Betul. untuk menjelajahi dunia gitu ya, karena Betul. itu bahasa Inggris itu bahasa universal Ya, sebenarnya, ya, harus ya. wajib bisa. Apalagi teknik informatika ya, Pak, ya, Ya, semua ngodingnya literatur juga kita dalam bahasa Inggris. bahasa Inggris. Tapi Kurang. kalau misalkan kodenya itu ada dalam bahasa Indonesia gimana, Pak? Kode apa maksudnya?
Maksudnya kode pemrograman gitu. Kode pemrograman itu sebetulnya bukan bahasa kan? Itu bahasa pemrograman itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Jawa gitu. Ya bahasa pemrograman namanya. Walaupun words-nya atau kata-katanya dalam bahasa Inggris tentu. Ya, itu kan bahasa kode tersendiri gitu yang tentunya hanya orang-orang yang mempelajari secara khusus ya yang bisa menjalankan kode program tersebut. Ya salah satunya Anda barangkali ya, orang informatika. Oke, baik. Satu lagi pertanyaan boleh, Pak? Silahkan. Nah, di waktu di Prancis itu kan Bapak dari 2000 berapa? Dari 2019 sampai 2022 ya? Ya. Nah, kebetulan kan tahun itu tuh COVID ya, Pak? Ya, betul. Nah, gimana tuh Bapak waktu di sana COVID? Ya, itu tadi sebagai challenge atau tantangan ya ketika kita berada di luar negeri, jauh dari keluarga juga gitu ya. Kemudian ditimpa dengan force majors kali ya. Jadi kasus tertentu gitu dan itu sangat unik dan mengerikan sebetulnya. Namun apa boleh buat kan, life must go on gitu. Itu harus terus berlanjut. Nah, pada saat itu saya hafal betul ketika di awal masuk ke tahun 2020 barangkali, itu Prancis malah lockdown gitu ya dan Indonesia belum. Oh, kami tadi menjaga COVID itu juga luar biasa gitu ya. Sehingga alhamdulillah kita bisa melewati masa-masa sulit itu. Nah, sehingga aktivitas kuliah segala macam yaitu bervariasi. Kadang harus lockdown di rumah, kadang juga bisa boleh ke kampus gitu dan itu merupakan perjalanan panjang gitu ya. Sehingga memang itu bagian daripada resiko barangkali ya yang harus kita tempuh ya kita makin matang dalam kedewasaan kita tentunya. Sehingga nanti begitu ada, mudah-mudahan tidak ada gitu ya, ada kasus lagi yang lain barangkali kita akan lebih siap tentu. Oke. Jadi nggak ada online di sana? Ada online. Oh, ada. Jadi pada saat kita lockdown ya tentunya semua aktivitas online. Gitu ya. Bahkan untuk keluar beli kebutuhan pokok saja kita harus pakai surat izin tentu. Jadi tidak sembarangan bisa berkeliaran di jalan. Seperti itu. Oke. Apakah lebih parah di sana COVID-nya dibandingkan Indonesia? Secara jumlah sebetulnya kan karena Prancis mungkin jumlah penduduk sekitar 65 juta ya totalnya. Jadi dengan kasus sempat juga tertinggi barangkali seperti itu ya tentunya ya sama resikonya kan gitu. Jadi semua negara sebetulnya punya potensi yang sama gitu resikonya gitu. Tapi tergantung bagaimana negara treatmentnya. Alhamdulillah Prancis dan Indonesia bisa lolos dari COVID sebetulnya. Saya kepo juga Pak. Kalau di Prancis itu rasis gak? Aduh. Ya sebetulnya kan ini relatif ya. Tapi secara sejauh pengetahuan saya dan saya berada di sana sebenarnya tidak ada gangguan hal terkait dengan rasis gitu. Jadi yang sepengetahuan saya dan yang saya rasakan tidak ada depan mata saya gitu ya seperti itu. Tapi mungkin di tempat lain atau teman-teman yang lain merasakan ya itu pengalaman personal tentunya ya. Tapi jauh pengamatan saya dan pengalaman tidak ada. Tidak ada ya Pak ya? Tidak. Baik, karena waktunya sudah cukup ya. Sebelum ditutup ada jargon dulu gak? Atau ada quotes gitu dari Bapak gitu buat yang nonton gitu? Ya baik, mungkin harapannya adalah ketika kita berada dimanapun ya atau kapanpun atau dimanapun posisi kita sebagai apapun, yang paling penting adalah kita menjadi diri sendiri ya. Dan yang berikutnya adalah kita manfaat bagi orang lain. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Wisnu Riawan sebagai narasumber kita kali ini. Baik, jangan lupa ya kalian subscribe, like, dan share juga. Informatika UIN Bandung ini ada di YouTube ya. Terus Sakti Podcast juga ada di Spotify dan Instagramnya juga ada ya, Informatika UIN Bandung. Baik, kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.